Hasil real count KPU sementara menunjukkan PDIP dan juga Partai Golkar menjadi parpol dengan perolehan suara terbanyak pertama dan kedua. Namun jika melihat aturannya, maka peraih suara partai terbanyak bisa jadi belum tentu linear mendapatkan jumlah kursi terbanyak yang nantinya juga akan berdampak siapa yang berhak mendapatkan kursi Ketua DPR periode 2024-2029. Lalu mungkinkah partai beringin menyalip raihan suara partai banteng atau mana yang lebih berpeluang menduduki kursi orang nomor satu di DPR? Dan untuk mengkonfirmasi dan juga menganalisanya, sudah bersama kami dua orang narasumber. Pertama adalah peneliti Formapi, Lusius Karus, dan juga Wakil Ketua Bapilu Partai Golkar, Melki Lakalena. Selamat malam, Bang Lusius dan juga Bang Melki, apa kabar? Selamat malam, Mas. Malam-malam. Oke, baik. Saya ke Bang Lusius dulu kalau begitu. Saya minta analisa Anda begitu, Bang. Dengan kondisi hari ini, paling tidak kami mencermati real count KPU, PDIP ada di 16,51, Golkar di 15,12. Artinya rentangnya adalah 1,5 begitu. Ini seberapa mungkin akhirnya tersalip, apalagi kemudian kantong-kantong Golkar disebut banyak di Indonesia Timur begitu, Bang Lusius? Ya, ini sih mestinya pertanyaan atau jawaban lebih tepat ditanyakan ke lembaga-lembaga survei gitu ya, yang jaga utak-atik angka. Gitu ya. Tapi melihat prosentasi suara masuk atau TPS masuk itu kan sudah di level 60% lebih gitu ya. Dan suara Golkar itu ada di sekitar 14, sekian persen, sementara PDIP ada di 16, sekian persen gitu ya. Angka-angka yang kemudian prosentasi-prosentasi yang muncul itu saya kira tidak terlalu banyak berubah ya. PDIP hampir stagnan di level 16% gitu ya. Golkar juga sekitar di 14% gitu. Jadi saya pikir akan seperti ini saja sih sampai akhir, mengingat suara masuk itu sudah sampai di 60-an persen gitu ya. Ya mungkin ada pertambahan dari Golkar seperti yang diakui tadi oleh Ketua Bapilunya, itu pertambahan bisa jadi sampai 15%. Tapi membayangkan PDIP turun ke 14% misalnya, saya sih tidak terlalu yakin. Saya menduga dan berdasarkan hasil quick count, saya kira kita melihat mungkin perolehan suara akhirnya itu ya masih di level seperti yang sekarang diberitahukan oleh real count di website KPU gitu ya. Oke. Ada Golkar di 14% dan PDIP di 16% gitu. Oke, baik-baik. Saya ke Bang Melki kalau begitu. Bang Melki, jadi kalau Golkar masih optimis kemudian bisa menyalip atau ya tidak apa-apa, suaranya segitu saja. Nanti kan ketika dikonversi ada keyakinan katanya lebih tinggi begitu kursinya dibandingkan PDIP. Bang Melki. Ya nanti biar proses perhitungan di KPU setelah real count-nya final baru kita bisa lihat. Ya. Karena kita bisa lihat begini, angka-angka survei itu tahapan awal sebelum pemilu dilaksanakan. Lalu kemudian ada exit poll, sekarang sudah masuk di real count. Habis nanti real count selesai nanti ini Mas, kita akan melihat lagi nanti partai-partai yang lolos parliamentary threshold itu dipisahkan lagi nanti sendiri. Sekarang ada 8 partai ya. Setelah 8 partai ini dipisahkan sendiri yang sudah lolos pada PTM di parliamentary threshold ini, nanti berarti akan dihitung lagi sendiri tuh di setiap dapil lagi nanti. Akan kita lihat lagi per dapil. Di titik inilah kemudian nanti angka-angka per kursi itu nanti akan keluar nanti, lebih real di situ. Yang kita bicarakan baru proyeksi ya. Nah ketika masuk dengan 8 partai sesuai dengan angka yang ada ini yang lolos threshold, dihitung per dapil, itu angka-angka keseluruhan total itu bisa sangat berubah nanti di situ. Karena ketika sudah dibalikan ke dapil nanti itu, perhitungannya itu bukan lagi persentase nasional, sudah menjadi hitungan per dapil. Oke. Ini sebagai contoh, saya bicara NTT nih, yang saya lagi hitung sekarang ya. Oke, Bang Melki. Tapi dengan logika itu kemudian artinya Golkar sudah memproyeksikan kursi yang ada hari ini paling tidak ya hitung-hitungan kasarnya lebih banyak begitu? Kalau hitung hari ini kan kita lihat Golkar sudah di angka kurang lebih 102 yang dihitung ya. Nah tapi kan ini ada nanti angka-angka kursi tertentu itu yang nanti itu akan nanti dihitung itu di luar yang didapat hari ini. Setelah nanti dibikin tadi itu yang 8 yang lolos threshold itu dibagi lagi, ada beberapa kursi sisa itu bisa sekitar belasan kursi. Ya, nanti akan dilihat lagi itu kebagiannya itu antara PDIP, Golkar, Gerindra dan partai-partai yang ambil di kursi-kursi pertama itu akan dapat lagi nanti di situ di bagian kursi terakhir nanti. Nah itu nanti kalau tidak sudah dibalik hitung nanti per dapil akan jauh lebih kelihatan potretnya dibanding nanti kita bicara soal
angka nasional semacam ini. Karena nanti di Perdapil nanti itu angka-angka di kursi-kursi terakhir nanti itu akan mempengaruhi perolehan suara per partai nanti ya, terutama partai-partai yang seperti PDIP, Golkar, Gerindra dan sebagainya. Tapi dalam proyeksi atau hitungan kasar Golkar sebetulnya sudah tergambarkan belum itu tadi Bang Melki? Artinya ada proyeksi yang artinya kursinya bisa berpotensi lebih besar begitu loh. Kalau lihat pengalaman tahun lalu ya Mas ya, di 2019 itu. Kan Gerindra lebih tinggi daripada Golkar suaranya. Tapi ketika dihitung menjadi kursi per dapil di total secara nasional, itu kami justru unggul kursi kurang lebih 5 dibanding Gerindra. Oke, baik. Memang nanti dia dikonversi menjadi suara ke kursi itu yang tadi sudah disampaikan. Kami ini kan relatif di daerah timur tuh stabil dari dulu tuh kursinya merata di sana ya. Itu kadang walaupun yang menang suara nanti kalau di segi provinsi, contoh yang menang suara provinsi itu partai A, tapi ketika dia dipecah per dapil bisa jadi Golkar yang menang. Oke, baik. Jadi potensi itu masih ada, keyakinan itu masih ada begitu ya. Saya ke Bang Lusius kalau begitu. Jadi Bang, dengan kemudian logika hari ini yang memang suara nasional akan berbeda begitu dengan bilangan pembagi di setiap dapilnya yang kemudian akan berpotensi membesarkan jumlah kursinya. Artinya peluang itu masih cukup besar begitu ya. Apalagi kemudian dengan Undang-Undang MD3 mengatakan yang terbanyak lah nanti akan menjadi ketua DPR begitu Bang Lusius. Kan di Undang-Undang MD3 itu kan sistem pemilihan pimpinan DPR itu dilakukan berdasarkan paket. Jadi usulan calon pimpinan DPR itu diusulkan oleh fraksi-fraksi dalam paket calon pimpinan. Jadi dalam paket itu ada 1 ketua, ada 4 orang wakil ketua. Ya. Jadi tidak otomatis bahwa partai dengan raihan suara terbanyak atau raihan kursi terbanyak di parlemen itu otomatis menjadi ketua. Ya. Dan saya kira dengan itu kemudian proses penentuan atau pemilihan pimpinan DPR sangat ditentukan saya kira itu dengan partai apa saja nanti yang akan membangun koalisi dan juga siapa yang akhirnya menjadi oposisi. Itu yang akan menentukan kompromi untuk mengusulkan paket calon pimpinan DPR. Oke, Bang Lusius, ini menarik kemudian. Kalau kemudian kita lihat dari komposisi paling tidak 5 besar partai hari ini berdasarkan hasil recon ada PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, dan juga Nasdem begitu. Anda melihat bagaimana mana yang punya probabilitas akan lebih dekat begitu? Ataukah ini kemudian linear dengan koalisi Pilpres yang bisa publik gambarkan hari ini, Bang Lusius? Saya kira masih sangat cair Mas ya. Kita belum sampai di hari penentuan oleh KPU gitu ya, siapa capres cawapres yang kemudian ditetapkan sebagai pemenang, lalu suara partai yang juga akan ditetapkan perolehan suaranya di pemilu 2024 ini itu masih menunggu sampai menjelang akhir Maret nanti. Jadi untuk kemudian menduga dari sekarang apakah nasib partai-partai yang sekarang misalnya mendukung paslon 01 dan 03 akan tetap sebagai oposisi atau nanti akan bergabung di koalisi. Saya kira sih waktu ke depan tuh masih sangat panjang untuk itu dan kita tahu betul untuk urusan koalisi dan oposisi menjelang pemerintahan baru ini partai-partai ini sangat cair ya. Kedepannya saya kira tema pembicaraan itu akan lebih banyak soal lobby partai ini dengan partai itu untuk memastikan posisi politik dari partai-partai ini di parlemen nanti akan seperti apa. Jadi kan kita belum tahu ini nasib P3 ini apakah juga akan masuk di parlemen atau tidak lolos di parliamentary threshold ya. Sementara di hitungan real count KPU hari ini kan dia sudah injak 4% lebih 02 gitu ya. Dan jadi masih sangat mungkin akan ada 9 partai yang masuk parlemen di 2024-2029 nanti. Dan itu juga saya kira berpengaruh terhadap hitung-hitungan kursi yang akan diperoleh oleh partai Golkar, PDIP, Gerindra, dan lain sebagainya. Oke, artinya masih sangat cair. Tentu kita masih menunggu 20 Maret begitu ya. Terakhir, saya ke Bang Melki kalau begitu. Jadi artinya saya tetap akan menanyakan soal optimisme begitu Bang Melki. Tapi kali ini apakah kemudian ketika kursinya lebih banyak, Anda menggunakan pola di 2019 yang Golkar lebih tinggi kursinya dari Gerindra, apakah kemudian soal kursi ketua DPR ini juga menjadi incaran bagi Golkar? Ya, semua partai politik di negeri ini kan tentu ingin menjadi pimpinan DPR RI ya sebagai pusat dari pertemuan semua hasil pemilu ini. Tapi yang pasti begini, seluruh partai kita tentu akan menyepakati dengan pola yang sudah ada ini adalah partai pemenang pertama menjadi ketua
kemudian pemenang kedua dan seterusnya itu akan menjadi wakil ketua. Itu di pola yang kita sudah lakukan di 2019 lalu dengan pola semacam ini, sehingga tentu partai pemenang pemilu akan yang ditentukan oleh jumlah kursi ya, yang nanti akan menduduki posisi ketua. Sekali lagi, DPR RI itu setahu saya sebagai sebuah lembaga yang selama ini menjadi titik temu dari semua partai politik, tentunya posisi ketua DPR RI nanti akan ditentukan oleh nanti hasil perhitungan setelah semua real count ini selesai. Kita pastikan semua perhitungan pilpres, DPR RI, DPR tingkat provinsi tingkat 2 udah beres, DPR RI udah beres, dibagi per dapil sudah beres, total kursinya berapa, pemenang kursi terbanyak akan menduduki sebagai ketua DPR RI. Kursi pemenang kedua dan seterusnya sampai pemenang kelima itu akan menduduki wakil ketua, dan nanti untuk MPR RI sendiri itu lebih ke pemilihannya biasanya dulu berdasarkan musyawarah mufakat. Jadi nanti antara DPR RI dan DPD kita akan duduk lagi bermusyawarah untuk menentukan pimpinan MPR RI. Jadi saya percaya pimpinan partai semua sudah pasti bekerja keras menjaga suara ini biar dihitung dengan baik dari atas ke bawah. Kita tunggu saja, tapi yang pasti kami dari Partai Golkar masih optimis apabila seperti 2019 lalu dengan jumlah suara yang walaupun kami nomor 2, tapi kalau dikonversi kursi itu Partai Golkar masih berpeluang untuk menduduki partai yang menduduki ketua DPR RI nantinya, Mas. Oke, baik. Itu masih ada begitu ya optimisme dan juga targetnya. Terima kasih. Terima kasih atas waktu para narasumber, Wakil Ketua Bapilu Partai Golkar, Bang Melki, dan juga peneliti Formapi, Bang Lusius, telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya. Selamat malam Bung Lusius. Malam.